Hari ini sembari menunggu kita akan ngobrol dengan Dr. Boy Abidin dari Klinik Embrio. Aku senang sekali karena akan ngobrol banyak sama Dr. Boy dan juga akan membicarakan mengenai gimana sih caranya supaya cepat hamil. Apakah ada rahasia khusus atau tips dan trik yang akan dibagikan oleh Dr. Boy kepada para mama? Atau mungkin ada yang sedang baru menikah tapi harus apa ya, karena sudah setahun menikah tapi belum juga hamil. Semuanya itu boleh nanti kita bahas bersama-sama dengan Dr. Boy. Nah, sedikit cerita mungkin buat mama Halobumi yang belum tahu, aku sendiri juga pejuang garis 2 loh. Jadi aku itu dulu menantikan 3 tahun 10 bulan untuk mendapatkan anak pertamaku. Tapi puji Tuhan sekarang aku sudah punya anak sepasang nih mama, cowok dan cewek. Jadi aku doakan semoga tahun ini juga menjadi tahun bagi para mama yang menantikan buah hati segera menular. Makanya kita penting banget nih topik hari ini untuk berbagi supaya kita mendapatkan ilmu baru lagi, untuk mendapatkan pendapat baru lagi juga dari Dr. Boy yang memang sudah terkenal di kalangan para mama nih. Aku juga akan berbagi yang seru-seru. Kalau nanti kita akan ada hadiah konsultasi gratis dari Klinik Embrio untuk 5 mama yang memberikan pertanyaan terbaik. Tapi ada syaratnya nih, syaratnya sangat gampang. Jangan lupa untuk follow dulu. Yang pertama akun halobumil_id. Juga yang kedua untuk follow akun Embrio IVF. Dan yang ketiga follow juga akun Dr. Boy yaitu Boy SPOG. Jadi follow ketiga akun tersebut, lalu berikan pertanyaan terbaik, nanti akan dipilih 5 pemenang untuk mendapatkan konsultasi gratis. Yeay. Jadi nanti bisa nanya-nanya lebih banyak lagi, lebih dalam lagi yang sesuai dengan mungkin keluhan-keluhan para mama. Nah, aku coba cek dulu ya apakah Dr. Boy sudah join. Oh, sudah ada. Oke. Ya mau ya Mama Rina, ya mau. Ya jangan lupa Mama Rina untuk follow dulu ketiga akun tersebut. Sudah join. Halo, selamat sore Dr. Boy. Selamat sore Natasha. Udah rame nih dokter, tadi nungguin nih para fans nih, mama-mama yang fans sama Dr. Iya, Boy. siap-siap ya. Halo, selamat sore nih calon mama, calon papa nih ya. Yeay. Sekarang lagi di klinik ya dok? Iya, betul sekali nih, masih di rumah sakit. Saya di Klinik Embrio. Waduh, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya ya dok. Sore ini kita bisa Iya, ngobrol-ngobrol untuk berbagi informasi untuk para calon mama, calon papa ya dok ya. iya, Nah, iya. mungkin udah pada penasaran sama Dr. Boy, boleh saya kasih waktu untuk Dr. Boy perkenalkan diri dulu deh, biar akrab nih sama para mama Iya. dan papa di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mama dan mama, calon papa ya. Mungkin ada juga sudah mama papa mau hamil lagi anak kedua. Oke, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia pada sore hari ini. Amin. Jadi saya juga, ya, saya ini sendiri dokter kandungan, tapi memang kita fokus untuk menangani kasus-kasus masalah program hamil ya. Jadi ini tepat sekali hari ini, sore ini kita bahas tips dan triks untuk bisa cepat hamil. Karena memang kalau berdasarkan data nih angka-angka orang yang mendapat atau sulit mendapatkan keturunan sekarang akan terus meningkat gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Tapi sekali lagi juga terima kasih untuk Halo Bumil nih yang sudah memfasilitasi untuk acara pada sore hari ini ya. Terima kasih buat tim Halo Bumil, terima kasih juga buat Natasha nih yang kita dikasih kesempatan nih untuk ngobrol bersama. Sama-sama dok, akhirnya ya kita bisa ketemu dan Iya, ngobrol lebih betul banyak. sekali. Pasti menyenangkan sore hari ini untuk topiknya nih dok. Kita mungkin langsung masuk aja ya dok, karena dari tadi udah mulai jawab mau. Wah udah pada mau tahu nih tips-tips dari dokter. Kita langsung aja ya dok ya, mungkin. Ya, silakan Natasha. Pertanyaannya nih, nah faktor apa sih dok yang berpengaruh terhadap seseorang itu bisa cepat hamil atau tidak? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bicara hamil ya, jadi mama dan papa atau calon mama calon papa, bahwa ini satu kondisi yang memang kalau kita bilang gampang, gampang. Kalau kita bilang susah, memang susah. Jadi sebenarnya gampang itu artinya kita hanya mau ketemukan sel telur dengan sel sperma. Nah, untuk bisa sel telur dan ketemu dengan sel sperma ini memang ada upaya lain ya. Jadi pertama kualitas telurnya harus bagus. Nah, telur itu kan keluar dari seorang wanita dengan kadar hormon yang bagus. Supaya kadar hormonnya bagus, maka ya wanita itu harus memang dengan kondisi kesehatan yang prima, pola hidup yang bagus, kemudian kadar hormon yang baik, dan harapannya kemudian dia bisa menghasilkan telur yang berkualitas juga.
Nah, sama juga untuk prianya ya. Jadi untuk menghasilkan sperma yang bagus, maka kita harus juga atau disiapkan juga dari seorang pria yang memang pola hidupnya sehat, kemudian dengan aktivitasnya baik ya, kita harapkan menghasilkan sperma juga yang berkualitas. Karena memang tahapan berikutnya setelah dapat sperma dan telur yang bagus, maka dia harus bertemu di rongga rahim di saluran telur yang baik juga. Kemudian dia kalau kemudian jadi berkembang jadi embrio, dia akan tumbuh dan berkembang dalam rahim dan kondisi yang baik sampai kemudian dia dilahirkan di 9 bulan. Jadi kalau kita lihat dari sisi hanya proses mempertemukan sel telur dengan sel sperma itu kelihatannya memang mudah, tapi memang banyak kemudian masalah-masalah yang ditemukan ya kendala-kendala baik di sisi pria maupun di sisi wanita. Jadi sebenarnya kalau ditanya kembali ke pertanyaan atasnya, sebenarnya apa yang membuat orang itu mudah? Ya secara teori ya itu adalah pria dan wanita yang menerapkan pola hidup sehat sejak usia remaja. Ya, jadi dengan mengatur pola makannya, menjaga berat badannya, kemudian olahraga teratur, tidur cukup ya. Jam tidur itu usahakan dari jam 10 malam paling telat jam tidur, kemudian 6-8 jam tidur, kemudian juga tidak terlalu stres ya. Itu yang kita anggap secara normatif, secara umumnya seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau belum terjadi kehamilan, nah baru kita cari ini faktornya, apakah di faktor pria, apakah di faktor wanitanya gitu. Nah, kalau itu tadi kan mau dicari nih ceritanya, apakah ada Ya. faktor-faktor tertentu dari wanita dan laki-laki. Nah, itu dari segi pemeriksaan fisiknya seperti apa nih, Dok? Ya, jadi pemeriksaan ini bisa kita lihat dari dua. Jadi kadang kita bisa melihat dari tampilan luar, ya. Jadi tampilan Hmm. luar itu artinya kita lihat nih kalau wanita dengan tampilan misalnya wajahnya berjerawat, ya, kemudian Hmm. berminyak, rambut rontok, kemudian maaf dengan berat badan berlebih. Nah, kita bisa Hmm. lihat nih dari tampilan luar ini kelihatannya ada ketidakseimbangan hormonal pada wanita tersebut. Nah, ini kemungkinan dia ada masalah dengan PCO. Nah, kemudian itu kita nanti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya, dari pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian berikutnya dari tampilan luar juga kita bisa lihat kalau wanita yang setiap bulan dengan keluhan nyeri head, ya, keluhan nyeri Hmm. head. Nah, ini biasanya kita mesti curiga adanya endometriosis, ya. Itu hal-hal yang mungkin kita bisa lihat di tampilan luar. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjutnya memang kita harus melakukan pemeriksaan USG, kita harus menanyakan lagi lebih jauh, kita perlu memeriksakan kadar hormonalnya itu untuk wanitanya. Nah, untuk prianya, biasanya memang pria itu paling susah kita tebak nih dilihat dari tampilan luarnya. Jadi untuk pria memang satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah dengan pemeriksaan sperma analisa. Ya, sperma analisa. Hmm. Karena kalau USG pun kita tidak seperti organ rahim. Karena kalau pria kita hanya melihat mau USG darah testis itu pun kalau memang didapatkan kualitas spermanya tidak bagus. Ya, jadi memang lebih Hmm. banyak ya. Jadi untuk para calon mama nih ya jangan jangan kecil hati dulu ya. Memang banyak yang harus dilakukan untuk pemeriksaan pada wanitanya begitu. Mhm, mhm. Itu tadi kalau kita lihat secara fisik gitu ya, Dok, ya, dari tampilan luar. Ya, Nah, kalau yang kedua ada yang namanya pemeriksaan laboratorium juga. Mungkin kalau yang pemeriksaan sperma tadi masuk ke laboratorium ya, Dok, ya, tapi mungkin betul sekali. ada pemeriksaan darah juga nggak tertentu, Dok, untuk wanita maupun prianya? Iya, ada. Jadi kalau kita lihat tadi dengan ke siklus head yang tidak teratur, kemudian dengan ada nyeri Mhm. head dan segala macam, biasanya kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita periksa hormonal. Juga untuk wanita-wanita, ya mohon maaf, mungkin yang usianya sudah di atas 35 tahun, ya kita bisa lakukan juga cadangan telurnya. Kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah cadangan telurnya masih cukup atau tidak. Itu dari kita lihat Hmm. selain dengan USG, kita juga bisa melakukan pemeriksaan hormonalnya begitu. Jadi itu bisa lebih lanjut. Jadi ini data-data ini kita lengkapi dulu, kita kumpulkan dulu, kemudian nanti kita akan analisa. Artinya setiap wanita, setiap pasangan itu tentunya punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa juga menggenerasikan. Jadi pasien wanita satu dengan PCO, satu lagi dengan PCO juga, tentunya itu akan berbeda. Walaupun mungkin diagnosanya sama, tapi kondisi penanganannya itu berbeda. Nah untuk pria, memang ini yang kadang-kadang pria ini sering egois ya, nggak mau diperiksa. Periksa aja dulu perempuannya deh, gitu. Ya sering kita periksa perempuan ya, kemudian perempuannya normal, nggak ada apa-apa. Nah ternyata waktu diperiksa, kita mundur kembali ke pemeriksaan prianya, ternyata masalahnya di spermanya, jumlahnya, bentuknya, Oke. gerakan spermanya nggak optimal. Jadi itu poin pertama sekarang kita lebih sarankan untuk yang program hamil nih, ya ini mungkin Mhm. satu trik juga ya, atau tips juga deh ya. Jadi periksa dulu prianya, ya karena data Mhm. menyatakan bahwa memang sekarang lebih banyak masalah sperma pada pria ya yang pasangannya belum mendapatkan kehamilan. Oke, Dok, kalau gitu. Jadi memang harus sebenarnya memang keduanya ya, Dok, ya. Jadi memang Ya, harus betul. kerjasama yang baik antara suami istri ya, Dok, Ya, ya. Nah, betul kalau sekali. kita baca-baca nih, sekarang ada juga nih literasi yang bilang jangan lupa juga kalau lagi mau program hamil ada yang namanya kesiapan mental. Nah, ini dalam hal Yes. apa sih nih, Dok, yang namanya kesiapan mental nih mama papa udah menyiapkan segala sesuatunya gitu loh, Dok.
Ya, ya ini baik. Sebenarnya persiapan mental ini memang disiapkan sejak awal. Jadi memang sejak apa ya istilahnya kita ijab kabul atau akad pernikahan ya suami istri itu memang harus disiapkan mental. Artinya untuk satu untuk berumah tangga ya. Jadi artinya menyamakan persepsi antara suami dan istri. Ini juga satu hal yang juga harus perlu kesiapan mental ya. Karena yang tadinya di rumah masing-masing dengan pola kehidupan yang berbeda, kemudian bertemu dalam satu kamar, bertemu dalam satu rumah, ini tentunya harus ada penyesuaian yang lebih baik lagi. Kemudian berikutnya adalah untuk program punya keturunan, punya anak ya. Ini untuk program hamil ini pun juga harus disiapkan mental. Memang tidak semua pasangan suami istri dengan mudahnya mendapatkan kehamilan. Nah, ini kesiapan mental ini juga mesti disiapkan ya. Paling tidak kita kasih waktu spare waktu itu 1 tahun. Jadi setelah wanita menikah, hubungan itu teratur, kemudian belum terjadi kehamilan, kalau sudah 1 tahun, nah baru coba kita cari lebih jauh lagi, kenapa kok dia belum hamil, ya. Jadi memang Hmm. itu persiapan mentalnya itu ya banyak hal yang harus disiapkan karena untuk hamil pun nanti kalau kemudian berhasil hamil, ya ini ada juga pasien yang lucu nih ya, dia susah hamil, kemudian berhasil hamil, begitu hamil dia ngeluh banget, aduh dok ini ternyata hamil itu susah ya dok, saya harus mual muntah, saya susah ini susah itu, lah ibu katanya kemarin pengen hamil, sekarang udah hamil kok kenapa jadi ngeluh juga gitu ya. Oke, nikmatin aja Bu, ini emang masanya seperti itu, tidak semua wanita mendapatkan atau bisa menikmati kondisi seperti itu, Iya. jadi saya bilang menikmati, jadi ini kadang-kadang ya itu persiapan mental itu perlu banget Mbak Natasha. Iya, iya. Jadi mental pada saat program untuk mendapatkan kehamilan, tapi mental juga setelah hamil gitu ya, Dok. Iya, Dan nggak betul lupa sekali. setelah melahirkan ya, Dok ya. Iya, Nggak itu lupa. panjang lagi ceritanya. Belum lagi harus breastfeeding ya, Dok, nyiapin Iya, MPASI. betul. Aduh, aduh, aduh. Betul, Baiklah. betul, betul. Nah, ini Dok, sekarang mungkin kita masuk lebih dalam lagi nih Dok. Karena ada beberapa pertanyaan ataupun mungkin ini ya biasanya mendapatkan saran-saran dari keluarga atau teman gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih dari dokter yang secara medis hubungan seksual yang tepat agar cepat hamil? Mungkin kayak frekuensinya, posisinya. Mungkin kan biasanya mama nih baca dari majalah atau apa. Coba kita mau denger secara medis tuh bener nggak sih Dok ada hal-hal seperti itu apakah hanya mitos atau memang benar adanya untuk mempercepat kehamilan? Baik, Natasha. Ini kembali mengenai mitos dan fakta sih menurut saya. Jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan Natasha mengenai posisi, frekuensi dan segala macam ini sebenarnya simple ya jawabannya. Intinya, Hmm. selama sperma itu ditumpahkan atau keluar dan masuk ke dalam vagina, kemudian dia masuk ke organ reproduksi wanita, maka harapannya bisa terjadi pembuahan, bisa terjadi kehamilan. Jadi mau posisi apapun, monggo. Yang penting spermanya tidak tumpah di luar. Hmm. Kemudian frekuensinya, nah ini frekuensi memang penting ya, harus dilakukan paling tidak 2-3 kali dalam seminggu. Jadi jangan tiap hari juga. Kalau tiap hari kualitas spermanya akan menurun. Dan juga kemudian berikutnya jangan hanya terpaku pada masa subur saja. Ini kadang-kadang ada pasien yang Hmm. kemudian dia saya lagi nggak masa subur dok, saya nggak lagi hubungan dulu dengan suami, saya bilang gitu. Hmm. Tapi itu tidak sedang mens, tidak sedang head, tidak dok, kata gitu. Oke, ibu lakukan hubungan intim ya, karena data mengatakan bahwa kalau hubungan intim dilakukan secara intensif 2-3 hari sekali ya, Hmm. setelah bersih head sampai datang head berikutnya ya, atau kalau nggak datang ada kehamilan, maka ini chance untuk terjadi kehamilan cukup tinggi. Kenapa? Karena gini, sperma itu bisa bertahan dalam saluran reproduksi wanita itu selama 72, 24, 38 sampai Hmm. 72 jam. Berarti 2-3 hari dia Oke. bisa bertahan di situ. Nah, sedangkan Hmm. sel telur itu cuma bertahan 6 sampai 12 jam. Artinya apa? Kalau Hmm. ada ovulasi yang terjadi, ya ada sel telur yang pecah, tapi tidak ada sperma yang standby yang siap untuk dibuahi, ya. Nah, itu biasanya kemudian sperma sel telurnya rusak dan kemudian tidak terjadi pembuahan. Nah, kadang-kadang Hmm. ovulasi itu bisa tepat di masa subur, bisa juga ovulasi itu tidak terjadi pada saat masa subur. Nah, ini yang membuat kemudian chance untuk hamilnya menjadi menurun. Jadi sebaiknya tadi frekuensi 2-3 hari sekali, lakukan tidak hanya pada saat masa subur, jadi lakukan setelah bersih head sampai siklus head berikutnya. Kemudian spermanya tumpah di dalam vagina. Ya, jadi Hmm. mau posisi apapun, mau doggy style, mau misionaris, mau Hmm. posisi woman on top, apalagi sebutkan deh posisi-posisi sendok, posisi balik-balik, posisi helikopter, apa segala macam, is okay. Tapi intinya sperma itu tumpah di dalam saluran bersih wanita. Kenapa? Karena sperma itu kan berupa lendir. Sedangkan vagina itu juga menghasilkan lendir. Jadi lendir ketemu lendir, kemudian dia saling melengket. Nah, kemudian itu sperma itu akan ditarik masuk ke dalam, ya, itu ada Hmm. suatu proses kapasitasi. Jadi tidak semua sperma akan masuk ke dalam saluran reproduksi wanita atau ke dalam rongga rahim wanita. Ini juga kadang-kadang ada yang tanya, dok saya habis hubungan intim kok spermanya tumpah lagi, keluar lagi. Oke, itu nggak masalah.
itu sudah diseleksi, itu hasil seleksi yang tidak masuk seleksi, yang tidak lolos seleksi Hmm. oleh vagina atau rahim ibu sehingga tidak masuk ke dalam. Jadi kapasitas, jadi sperma itu dikeluarkan kan kurang lebih 3 sampai 5 cc. Tapi sedangkan kapasitas rongga rahim itu hanya setengah cc aja. Jadi pasti akan Mhm. ada 2,5 4,5 cc yang akan pasti kembali keluar begitu ya. Jadi nggak usah harus Mhm. masuk semuanya. Jadi kadang, aduh dok tumpah saya jadi ini spermanya nggak masuk dan segala macam mungkin karena salah ini salah enggak. Yang penting ada sperma masuk ya, kemudian ada lendir vaginanya dia akan menarik masuk dan itu akan diseleksi hanya sperma-sperma yang bagus, sperma-sperma Hmm. yang kualitasnya oke, optimal, baru dia akan masukkan dalam rongga rahim. Yang sisanya kemudian dikeluarkan kembali begitu ya. Dan itu Mhm. nanti sperma itu masih panjang perjalanannya. Setelah masuk rongga rahim dia harus masuk ke saluran telur. Kemudian dia harus lagi menembus dinding ovarium atau dinding sel telur ya supaya dia bisa membuahi ya. Itu panjang masih perjalanan. Jadi artinya gak usah takut dengan sperma yang tumpah tadi. Oke Itu dok, mana benar dosa. sekali. Iya, Hmm. nah kalau soalnya dulu waktu saya lagi program juga nih dok, jadi ada saya Hmm. baca-baca ada yang namanya rahim yang terbalik ya, retro apa Eh, gitu ya dok. Jadi yes, kalau misalnya yes. seperti itu, posisinya harus yang dogi nih gitu, jadi dia Ya, nggak tumpah lagi. Lalu setelah ya. berhubungan jangan lupa kaki diangkat ke Ganjel, atas, kakak, batal. diganjal. Nah, iya itu Ya, gimana tuh ya. dok kalau dari pandangan Iya, dokter? jadi posisi rahim sebenarnya nggak ada masalah. Posisi rahim itu bisa antofleksi ya ke arah depan, bisa retrofleksi ke arah belakang, bisa juga Mhm. normofleksi, kemudian juga bisa miring ke kiri, miring ke kanan, itu variasi bentuk. Tapi yang penting tadi memang perlu kita lakukan HSG. Jadi HSG itu memastikan Oke. bahwa tidak ada sumbatan pada saluran telurnya, di mana tempat Hmm. bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jadi kalau HSG-nya lancar, paten kiri kanan, oke, nggak ada masalah dengan posisi bentuk rahim gitu ya. Jadi artinya yang penting Oke. tadi spermanya masuk dan kemudian bisa bertemu dengan sel telur. Mhm, mhm. Iya, iya, oke. Nah, jadi memang intinya jangan males juga ya, Dok, jangan jadi stres ngitungin masa Iya, subur betul. gitu ya, Dok, ya, 2 3 Yes, hari, hayu aja betul. deh calon mama, Ya. calon papa gitu ya. Saya setuju Nah, tadi untuk katakan Rasa jangan buat stres. Kadang-kadang ini kalau orang-orang atau sedang program hamil, kemudian dia mhm, menghitung-hitung masa subur, itu juga iya, bikin stres. Kadang-kadang pas masa subur lagi nggak mood, lagi capek, lagi nggak pas jadi timingnya gitu ya, nggak terpaksa ya, nyaman, Dok, ya. ya Mhm, terpaksa jadi kayak beban, kayak kewajiban. Itu mhm, juga iya, biasanya iya, eh, chance untuk hamilnya juga tidak menjadi mhm, membaik begitu ya. Jadi enjoy aja, nikmatin gitu ya, santai aja. Ya seperti apa namanya? Ya memang ada passion atau ada gairah sendiri yang memang datang pada saat memang timingnya tepat begitu. iya, iya, baik, Dok. Lalu ada juga nih, Dok, diet khusus atau jenis makanan tertentu yang katanya bisa bikin cepat hamil. Kalau mungkin dulu kalau saya dengar-dengar yang cowok harus rajin kuning telur Ya. tiap pagi, toge Oke, ya, Dok, biar subur ya, kayak iya, gitu-gitu. Apakah benar nih atau mitos, fakta atau iya. mitos gitu, Dok? Kembali itu jawabannya adalah mitos. Jadi sebenarnya semua makanan Hmm, sehat, semua makanan baik asal dikonsumsi dalam jumlah yang cukup ya dan juga mhm, seimbang. Artinya komposisi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya semua harus bagus. Kemudian juga jangan berlebihan kadar gula, kadar garamnya, kadar lemaknya ya supaya jadi sebenarnya sih ke pola hidup sehat aja ya. Jadi harapannya dengan pola hidup sehat, kemudian menghasilkan badan yang sehat, yang bugar dan harapannya produksi hormon akan jadi baik, kemudian produksi sel telur, produksi sperma juga akan baik begitu. Jadi sebenarnya ke lifestyle kembalinya ya. Jadi lifestyle makanya ya. biasanya Mhm, kalau ya orang-orang yang memang pola kerjanya, pola tidurnya, pola aktivitasnya, pola makannya dan segala macam itu tidak terlalu sehat. Nah, coba mhm. kembalikan dulu itu ya, normalkan dulu itu dan harapannya bisa segera terjadi kehamilan begitu. Mhm, jadi rumahnya dari dalam diperbaikin dulu nih ya dok ya buat si Betul calon sekali. baby gitu ya dok. Nah Ya, tapi ya. kalau misalnya ada yang harus dihindari nggak dok? Katanya kalau makan terlalu pedas nanti rahimnya kenapa gitu. Itu ada juga nggak dok kalau yang seperti Ya, itu yang sebenarnya sih dihindari? kalau kalau secara medis yang memang disebut di situ adalah kafein, ya, kemudian alkohol, ya, Hmm, kemudian juga obat-obat terlarang, ya, tentunya ya, drugs, ya. ya Jadi oke. itu memang sebaiknya dihindari, ya. Dan juga satu lagi asap rokok, ya, smoke, ya, cigarette, ya. Hmm, Jadi itu mhm, disebut mhm. tuh, ya, kafein, kopi, rokok, alkohol, ya, kemudian narkoba dan segala macam itu semua sangat mengganggu untuk selain kesehatan ibunya juga terhadap produksi sel telur dan juga produksi sperma. Jadi sebaiknya memang usahakan hindari itu semua. Baik ya pokoknya memang hidup sehat gitu ya dok ya. Iya, betul Nah, sekali. Nah, kalau misalnya bicara hidup sehat kan itu terkaitnya sama olahraga nih, Dok. Tapi Ya, dulu saya setuju. dilarang nih, Dok, kalau perempuan jangan olahraga yang angkat beban.
katanya nanti juga mempengaruhi tuh untuk rahimnya gimana lah, terus yang laki-lakinya nggak boleh apa mandi air Iya, panas gitu. iya. Jadi itu berpengaruh juga nggak tuh dok seperti itu? Ya, jadi setuju sebenarnya apa yang dikatakan oleh Natasha tadi ya. Jadi untuk para mama, calon papa, ini sebenarnya memang olahraga itu ada baiknya untuk metabolisme tubuh kita, ada baiknya untuk Hmm. keseimbangan hormon kita untuk produksi sel telur dan sel sperma. Tapi memang olahraga-olahraga tertentu ya, tadi seperti dikatakan untuk yang pria tidak berendam di air panas, ya setuju. Artinya jangan Hmm. sauna, jangan jacuzzi, jangan kemudian mandi air karena suhu pada buah sakar itu sangat terpengaruh atau sangat mempengaruhi terhadap produksi sperma. Jadi suhu itu kenapa Hmm. buah sakar itu letaknya di luar tubuh seorang pria supaya suhunya tidak setengah derajat lebih dingin dibanding suhu badan pria. Jadi kalau dia panas Oh, oke. karena tadi berendam karena pakaian yang ketat dan segala macam, ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma Hmm. ya. Oke, oke, Jadi itu oke. pria, termasuk yang pria-pria bekerja banyak duduk ya, yang di depan komputer berjam-jam itu kan juga panas di daerah buah sakarnya. Hmm. Kemudian orang yang mengendari kendaraan bermotor atau yang bekerja di mesin-mesin yang memang suhunya tinggi atau ruangan yang Hmm. panas ya. Kemudian ada ya mesin fotokopi lah, kompor masak dan segala macam itu kan memang berdekatan dengan daerah buah sakar. Nah, itu memang sebaiknya dihindari ya karena itu Mhm, akan mhm, mempengaruhi mhm. terhadap kualitas sperma. Kualitas Nah, sperma ya dok. Mhm. ya, jadi itu untuk pria ini satu hal yang perlu. Nah, kemudian untuk wanita untuk olahraga. Jadi sebenarnya untuk olahraga pria maupun wanita sebenarnya lebih bagus memang lebih dioptimalkan yang sifatnya aerobik. Ya, kalau kita bilang Oh, olahraga oke. itu kan ada stretching, peregangan, ada angkat beban, kemudian ada aerobik. Ya memang Mhm. lebih tekankan lebih ke yang aerobik ya. Jadi aerobik itu lebih ke arah untuk menguatkan jantung paru, memperlancar sirkulasi darah, harapannya memperlancar Mhm. sirkulasi hormonal. Ya, Mhm. olahraganya boleh Ya, mau ya. berenang, mau jalan pagi, mau olahraga-olahraga lain yang memang baik untuk sirkulasi darah dan sirkulasi hormonal. Nah, Sirkulasi tadi kalau yang darah. angkat beban itu memang mengedan dan segala macam itu akan membebani daerah panggul. Di situ banyak pembuluh darah. Kalau Hmm. kemudian terjadi varises, jadi pelebaran pembuluh darah di sana, memang biasanya akan mempengaruhi sirkulasi darah yang mempengaruhi atau memperdarahi ovarium. Jadi memang bisa akan terganggu. Jadi Oke. sebaiknya olahraga-olahraganya yang sifatnya lebih aerobik begitu. Aerobik ya. Oke, oke. Jadi yang memang less impact gitu ya dok ya kalau Iya, untuk betul sekali. olahraganya ya. Kalau Ya. misalnya untuk tidur pengaruh juga nggak sih dok? Kalau misalnya pola tidur kan sekarang nih zamannya nonton drakor sampai tengah malam nih dok. Ngaruh nggak sih dok? Katanya kan Iya, iya. apalagi Jadi mungkin buat sebenarnya calon tidur mama itu gitu sangat ya. pengaruh. Terima kasih nih diingatkan sama Natasha. Jadi calon mama, calon papa, ya para mama papa ini bahwa begini, dalam otak kita ini ada namanya sebutnya irama sirkadian. Ya, jadi irama sirkadian itu Hmm. adalah irama yang mengontrol untuk metabolisme hormon, kerja-kerja sel dalam otak kita supaya dia lebih baik. Nah, ada jam-jam tertentu yang dia memang perlu diistirahatkan. Artinya biasanya jam 9, jam 10 malam itu harusnya istirahat. Karena di jam-jam tersebut sampai di pagi jam 5, jam 6 itu biasanya dia akan ada proses untuk menselaraskan hormon termasuk hormon kesuburan gitu ya. Hmm. Makanya sebaiknya memang tidur 6-8 jam dalam satu hari, kemudian tidurnya itu mulai di jam 9 jam 10 malam. Jangan terlalu malam ya. Kalau tidur malam sering Hmm. begadang, hati-hati. Balance hormonal, keseimbangan hormonnya akan terganggu, kemudian nanti akan berpengaruh terhadap pola head, terhadap kesuburan. Dan untuk pria juga akan berpengaruh Mhm. terhadap kualitas sperma itu sendiri ya. Jadi memang Hmm. jam 9 ini sebenarnya kita sudah dikasih waktu untuk istirahat untuk tidur gitu ya. Jadi jangan Mhm. melakukan hal-hal nih kadang-kadang yang bertanya, dok saya kan harus kerja, dok saya harus ini memang kerja gitu. Oke, Anda bisa atur itu, tapi jangan orang-orang yang memang sebenarnya bisa tidur nih tadi tapi kemudian dipakai untuk chatting ya, bisa lihat TikTok ya, kemudian belanja-belanja online ya, kemudian lihat drama Korea yang memang sebenarnya bisa diatur di waktu yang lain. Jadi ya untuk hal seperti itu coba di apa ya diupayakan untuk bisa istirahat begitu. Nah kalau orang memang harus bekerja shift malam, orang itu bisa disiasati dengan coba dia di balance ya dengan olahraga, dengan pola makannya ya. Coba kalau memang Hmm. dia ada kesempatan untuk bisa tidur di jam-jam yang normal ya kembali tidur di jam normal begitu. Tapi jangan tadi orang-orang yang memang bisa tidur di jam normal tapi tidak tidur di jam normal itu sebaiknya memang dikembalikan ke pola tidur normalnya supaya balance hormonal jadi baik. Oke, jadi memang pengaruh ya sama hormon dan kualitas sperma kalau untuk yang laki-laki ya dok ya. Betul, Nah, setuju sekali Natasha. oke, ini kalau kita tadi bicara untuk hal-hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hamil secara alami gitu ya dok ya. Nah, tapi ada nggak sih dok langkah lainnya? Mungkin dia sudah mencoba secara alami semua tuh yang tadi dokter jelaskan, tips and triknya sudah dilakukan, tapi ternyata masih belum hamil juga.
Langkah apa yang Oke, selanjutnya bisa baik. diambil? Ini pertanyaan menarik, tapi sebenarnya saya mau coba tarik dulu, artinya saya coba ingatkan dulu untuk para mama dan papa bahwa sebenarnya untuk program hamil ini memang kita sangat terbentur dengan faktor usia, terutama untuk wanitanya ya. Hmm. Jadi usia reproduktif itu adalah di 20 sampai 35 tahun ya. Jadi tadi kalau Hmm. ditanyakan atasnya kapan sih atau seperti apa program-program hamil, sebenarnya kita punya banyak banyak pilihan ya. Pertama bisa hamil Hmm. secara alami, kemudian bisa dengan cara inseminasi, kemudian bisa dengan cara bayi tabung. Ya, jadi bayi tabung itu pilihan Hmm. yang paling terakhir, begitu, yang paling delapan ketiganya. Nah, ini juga terkait juga dengan faktor usia. Misalnya usia-usianya wanita sudah masuk di 35 ya atau di atas 35, mungkin kita langsung lompat ke tahapan kedua. Jadi kita tidak melakukan program yang alami dulu, kita coba masuk ke program inseminasi begitu. Ya, kalau usia-usia masih di bawah 35, mungkin kita bisa melakukan program yang alami dulu ya dengan pemberian obat Hmm. penyubur, hubungan intim alami ya. Kemudian kita Hmm. coba lihat monitoring untuk perkembangan lebih lanjutnya di umur yang di bawah 35. Tapi kalau di atas 35, apalagi kemudian ada faktor-faktor lain nih, misalnya spermanya kurang optimal ya, atau spermanya bahkan tidak ada atau azospermi, atau kemudian pada wanita yang memang saluran tubuhnya tersumbat dua-duanya dengan misalnya HSG. Hmm. Nah, itu memang kita harus jam atau lompat gitu ya. Jadi kalau yang sperma nggak bagus, saluran sumbu tersumbat, ya memang kita langsung lompat ke program bayi tabung karena tidak mungkin Hmm. lagi kita bisa melakukan dengan program alami maupun inseminasi. Jadi ini sangat tergantung nih. Jadi faktor yang pertama biasanya dilihat adalah usia. Kemudian faktor Hmm. berikutnya data penunjangnya tadi ya, hormonalnya, saluran telurnya, spermanya, sel telurnya. Nah, kemudian nanti kita bisa bisa apa namanya menyesuaikan program apa yang cocok untuk pasangan tersebut. Jadi sekali lagi memang kita harus cepat ya, kemudian kita harus tepat. Jadi istilahnya cepat dan tepat Hmm. ya. Jadi kita Hmm. lihat beberapa poin itu. Jadi jangan berlama-lama, jangan ditunda-tunda, jangan tarsok-tarsok karena sekali lagi waktu ini untuk program-program hamil ini menjadi satu kunci yang sangat menentukan. Iya, karena umur tadi ya dok ya, umur Betul. reproduktif tadi ya, betul sangat Ya. sangat mempengaruhi juga. Nah, itu tadi program-program yang sudah pernah, yang tadi sudah dokter sebutkan seperti yang mulai mungkin dicoba dengan cara yang alami dulu, inseminasi lalu IVF. Apakah itu semua bisa dilakukan nih dok di klinik embrio? Kalau di klinik embrio sendiri prosesnya bagaimana Oke. dok? Jika ada yang konsultasi, Iya. lalu seperti apa? Ya, jadi kalau di klinik embrio kita ini sudah bisa melayani satu atap ya. Jadi artinya untuk pemeriksaan sperma, pemeriksaan hormonal, ya kemudian kita untuk inseminasi, untuk stimulasi ovarium, kemudian untuk program bayi tabung pun kita sudah bisa melakukan semua di sini, embrio transfer, ovum pick up, kemudian apa namanya embrio freezing ya, jadi penyimpanan embrio, kemudian sperma freezing ya, penyimpanan sperma sudah kita bisa lakukan, egg freezing sudah kita bisa lakukan. Jadi program-program ini semua kita sudah kerjakan atau bisa kerjakan di satu lantai. Jadi nanti sekali lagi pada pasien-pasien yang datang ya, itu biasanya kita lakukan screening dulu. Screening kesuburan ya, tentunya screening kesuburan itu Hmm. pemeriksaan anamnesa dulu, kita ngobrol dulu, kita ajak diskusi dulu ya. Memang sebaiknya Hmm. sarannya datang dengan suami istri ya. Jadi mama papanya datang, calon mama calon papanya datang, dua-duanya supaya kita dapat langsung informasi yang lengkap dari kedua belah pihak. Ya, kemudian dari situ nanti kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi, kita melakukan sperma analisa, kemudian kita juga periksa hormonalnya. Nah, dari data-data penunjang tadi termasuk juga kita periksa saluran telurnya, HSG. Dari hasil-hasil itu nanti kita akan coba diskusi lagi apa sih kita kira program yang cocok untuk pasangan tersebut Hmm. begitu. Ya, jadi Hmm. semuanya tentunya dilakukan dengan screening begitu. Wah, menarik sekali. Jadi di klinik embrio udah ini ya one stop place gitu ya dok ya, udah Ya, semuanya one kita stop perlu clinic modal betul. masih. Jadi Ya, seperti itu. Nah, ini menarik sekali karena kita juga dari klinik embrio ternyata akan memberikan hadiah berupa konsultasi gratis, betul ya dok ya? ya. Untuk 5 orang yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi dari tadi buat mama atau papa mungkin ada pertanyaan, silahkan diketik aja terus, nanti akan dipilih oleh tim Halo Bumil. Tapi jangan lupa untuk follow dulu akun @halobumil_id, juga follow Embrio IVF, betul ya dok ya? Ya, Embrio embrio IVF. IVF. Iya, dan juga yang terakhir akunnya Dokter Boy yaitu Boy SPOG. Jadi 3 akun itu di follow, berikan pertanyaan terbaik, nanti akan kita pilih dan akan mendapatkan hadiahnya luar biasa nih, 5 konsultasi gratis seperti itu. Nah, kalau pertanyaan dari saya sih udah cukup nih dok, karena luar biasa nih jawaban dari dokter sangat jelas, poin-poinnya penting, membuat Ya. saya jadi ingat lagi apa yang kemarin sudah saya lakukan. Dan sudah bisa sharing sama mama-mama, calon mama dan calon papa Ayo yang nambah hadir lagi di Natasha. sini.
Aduh dok, udah sepasang dok. Nah, ini dari tadi sebenarnya udah banyak pertanyaan. Mungkin kita langsung udah ada sih yang pertanyaan yang dicatat sama tim Halo Bumil. Mungkin langsung aku bacakan saja ya dok ya sambil menunggu pertanyaan lainnya ya dok ya. Iya, Ini iya, ada silakan Rasya. dari Mama Murni, Murni_PR. Apakah kalau ada kista 3 cm di luar rahim masih bisa hamil alami atau harus INSEM atau bahkan IVF? Terima kasih dok. Oke, baik, terima kasih. Mama, siapa tadi namanya Murni ya? Murni, ya. Ya, Mama Murni. Jadi Mama Murni terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik dan juga banyak ditanyakan oleh para wanita-wanita yang memang dalam program hamil kemudian ditemukan kista. Ya, ini kadang-kadang kemudian menjadi khawatir, menjadi cemas. Bahkan ada saya punya pasien yang habis diperiksa ada kista langsung nangis-nangis ya, nangis-nangis Bombay gitu ya. Waduh, saya nanti susah hamil dok, saya ini dan segala macam. Oke, jadi jawabannya gini, kistanya kita pastikan dulu jenis kistanya apa. Apakah ini kista coklat atau kista endometriosis atau kista fungsional? Karena tadi disebutkan ukurannya 3 cm. 3 cm itu sebenarnya masih ukuran yang aman ya. Dan kita lihat ini hanya satu sisi di ovarium yang kiri atau yang kanan. Jadi tidak di dua-duanya. Jadi kalau kistanya kista fungsional, is okay, nggak usah khawatir ya. Itu nanti akan normal dengan sendirinya. Artinya bisa hamil secara alami ya. Kalau belum alami baru mungkin pilihan berikutnya dengan inseminasi. Nah, kalau kista coklat pun, kista endometriosis yang ukurannya kecil, kita biasanya tidak buru-buru melakukan tindakan operasi. Kita akan coba usahakan untuk hamil, ya bisa dengan cara inseminasi, bisa juga dengan cara alami. Tapi kita lihat juga nanti cadangan telurnya apakah masih cukup atau tidak. Ya, jadi itu poinnya. Kita kalau kista untuk para calon mama ya, untuk Bu Murni ya, untuk para calon mama dan calon papa yang ikut di acara sore hari ini, coba gak usah takut dengan kista deh ya. Jadi sekarang pun pengelolaan secara internasional di dunia internasional sekarang untuk pasien-pasien dengan kista coklat, kista endometriosis, lini pertamanya bukan kita melakukan tindakan operasi, tapi lini pertamanya adalah kita usahakan untuk hamil dulu. Ya, hamilnya bisa dengan cara alami, ya nanti kita lihat bagaimana kualitas spermanya, bisa juga dengan inseminasi. Kalau memang diperlukan, baru kita maju ke proses bayi tabung gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita lihat evaluasi untuk kistanya ya. Kecuali memang kalau kista-kista ukuran yang besar, kista yang sangat mengganggu untuk program hamil, nah baru kita pertimbangkan untuk tindakan operasi, dan itu pun menjadi pilihan atau pertimbangan terakhir sekali untuk tindakan operasi pada pasien-pasien yang memang ada kista yang perlu dilakukan tindakan operasi. Oke gitu dok. Ya, ini juga ada mama yang sharing nih dari Mama Syah Anum. Kistaku 7,5 cm, sekarang sudah hamil 37 minggu. Luar biasa. Terima kasih sharingnya. Jadi memberikan harapan, hope Semangat, ya untuk yes. Mama Murni. Jadi nggak langsung khawatir, tapi boleh dicek dulu jenis kistanya seperti apa yang tadi dokter bilang. Konsultasikan dulu seperti itu. Lanjut ya dok ya. Ada Silakan lanjut Rasya. Iya. Ini mungkin Papa ya, Papa Ovan Sofyan atau ya Mama Ovan. Ini Dokter Boy, tips supaya sperma tidak encer bagaimana ya? Saya sudah 3 tahun menikah tapi belum hamil. Seperti itu, sperma tidak encer dok. Baik, sekarang kita mau jawab dulu untuk para calon papa ya. Jadi terima kasih pertanyaannya mengenai sperma ya. Ini khusus nih khas mengenai encer dan tidak encer. Jadi sebenarnya kualitas sperma itu tidak bisa ditentukan dari kondisi encer atau tidak encernya. Jadi kita memang mesti melakukan pemisahan sperma analisa. Kita harus lihat dulu secara mikroskop bagaimana jumlahnya, bentuknya, dan gerakannya ya. Nah, kalau memang nanti dari situ ternyata jumlahnya kurangnya itu berapa? Misalnya normalnya 15 juta per cc, ternyata ini jumlahnya di bawah 5 juta, atau mungkin jumlahnya 0 sama sekali. Nah, ini baru nanti akan dilakukan pemisahan lebih lanjut ya. Penyebabnya kenapa kok jumlahnya berkurang. Kemudian nanti kalau misalnya gerakannya tidak lincah, mungkin ada faktor suhu atau faktor yang lain. Kemudian kalau misalnya kita lihat kan ada bentuk yang tidak bagus. Nah, mungkin kita juga akan cari tahu kenapanya. Ya, jadi ini satu hal yang perlu kita evaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi kalau ditanyakan gimana supaya sperma tidak encer, nah kita mesti lihat dulu apakah encer itu kuantitasnya bagus atau tidak. Ya, kalau encer secara kasat mata kita tidak bisa bilang itu sperma yang jelek begitu. Ya. Jadi ya
Kembali sih kalau mau mengoptimalkan sperma ya tadi di awal kita bilang mengenai pola hidup sehat ya. Jadi artinya suami itu ya kalau bisa jangan suhu buah sakar jangan panas, jadi jangan duduk lama, jangan kegemukan, kemudian jangan Mhm. melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat suhu sperma suhu buah sakar meningkat ya. Kemudian Mhm. tadi dari kopi, rokok, alkohol hal-hal itu juga akan mempengaruhi terhadap kualitas sperma. Mhm. Jadi memang belum tentu karena encer tuh artinya kualitasnya agak baik ya dok ya. Jadi harus ada di Ya, betul pemeriksaan sekali. dulu juga. Tapi memang diiringi dengan lifestyle yang baik juga gitu dari Ya, setuju. si bapak. Nah kalau misalnya pertanyaan berikutnya nih dok dari Mama Rizka, apakah setelah keguguran bisa cepat hamil lagi atau saya harus minum pil KB dulu dok? Oke, kalau keguguran secara teori itu biasanya kita kasih waktu istirahat 3 bulan atau 12 minggu, kemudian kita harapkan bisa siap untuk hamil lagi. Ya, nah ini tergantung nih Mhm. tadi kegugurannya di fase di mana. Apakah keguguran kita hanya melihat kehamilan kosong, apakah kegugurannya kita melihat janin kemudian terjadi kematian, ataukah ada Mhm. hal lain yang terjadi keguguran. Jadi memang kita bisa mengevaluasi atau melakukan evaluasi kenapa hal itu terjadi. Kalau memang keguguran itu baru 1 kali, biasanya kita berharap kehamilan berikutnya akan jauh lebih baik. Tapi kalau sudah berturut-turut, bisa 2-3 kali terjadi keguguran berulang, nah kita biasanya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk kehamilan berikutnya. Mhm. 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 Oke, baik. Jadi memang harus diperiksa dulu ya penyebab kegugurannya yang sebelumnya ya, Dok ya. Betul sekali, Mbak Natasha. Mhm. Mhm. Lalu mungkin kita mau kalau misalnya ada mama yang mau join live boleh nih ya, Dok ya, request ya, Dok Oh ya. iya, boleh dengan Kalau hati. mau Ayo, tanya ayo para langsung. calon mama, calon papa kalau mau gabung, kita ngobrol bertiga nih sama Mbak Natasha. Iya, benar. Jadi bisa langsung nanya, mungkin ada pertanyaan yang nggak saya baca atau gimana kalau misalnya mau join boleh banget. Tapi sebelumnya Iya, sambil nunggu nih, mungkin ada mama yang join boleh langsung request to join. Saya bacakan dulu satu dari nama akunnya agak susah nih dok. FTTRR17. oke. Dok, saya didiagnosa PCO plus endometriosis. Apakah masih bisa hamil tanpa insem atau bayi tabung? Masih bisa secara alami gitu dok. Oke, jawabannya insya Allah bisa. Ya, kita mesti Hmm. lihat dulu cadangan telurnya. Kita mesti evaluasi dulu. Jadi kalau memang endometriosis dan PCO, jadi PCO itu suatu kondisi yang memang eh, untungnya atau nilai plusnya adalah telurnya banyak. Cuman telurnya kecil-kecil tidak bisa membesar. Kita bisa bantu untuk Mhm. dibesarkan. Nah, kalau endometriosis itu biasanya kendalanya adalah dia menyebabkan perlengketan atau sumbatan. Jadi kita pastikan dulu nih cadangan telurnya berapa, kemudian kita lakukan pemeriksaan HSG, ya kita pastikan tidak ada sumbatan di sana, maka kita masih berharap untuk bisa terjadi kehamilan secara alami. Tentunya mungkin sedikit Hmm. dibantu dengan obat-obat penyubur. Dengan catatan memang kualitas dan kuantitas spermanya baik begitu. Ya, jadi Oke. faktor-faktor lainnya harus disiapkan dulu atau dilengkapi dulu datanya, misalnya spermanya, kemudian saluran telurnya, kemudian hormonal kita periksa dulu, yaitu di screening. Kemudian kalau memang itu baik, kita masih berharap untuk bisa kita upayakan hamil secara alami, artinya dengan obat penyubur, ya. Kita coba harapannya bisa terjadi kehamilan, karena di situ ada masih kita punya telur yang atau cadangan telur yang cukup begitu. Mhm. Jadi masih bisa ya memang untuk hamil secara alami ya dok ya. Jadi nggak Insya Allah kita akan pakai coba atau stimulasi kita kayak akan gitu. usahakan tergantung nanti data-data penunjang lainnya. Iya, iya. Jadi si suami juga melakukan pemeriksaan ya dok ya. Betul sekali. Oke, coba ya ini sudah ada yang request, aku accept dulu. Ada Mama Vida Saputri. Coba mungkin pertanyaannya apa nih kira-kira ya? Langsung sama Dokter Boy kalau mau menanyakan. Ini kalau di accept atau tidak kita bisa tahu nggak ya? Oke, mungkin sambil menunggu di okein ada yang dari Mama Aditya. Dok, apa benar kalau sesudah masa subur dan sebelum masa haid tidak boleh KB, KB dahulu? HB dahulu. KB sebelum masa subur, Oh, dan sorry dok. Dok, apa benar kalau sesudah masa subur dan sebelum masa haid tidak boleh berhubungan badan dahulu? oke, itu yang tadi saya bilang bahwa hubungan intim itu sebaiknya boleh silakan dilakukan saat tidak sedang haid. Itu aja kuncinya. Jadi mau sebelum haid, mau sesudah masa subur, ya itu boleh melakukan Mm-mm. hubungan intim, nggak ada masalah. Justru chance untuk jadi kehamilan akan jauh lebih tinggi dibanding kalau hanya menghitung masa subur saja.
ya, karena tadi kualitas sperma bisa bertahan 3 hari, sedangkan 3 sel hari. telur cuma bertahan 6 sampai 12 jam. Jadi kalau misalnya ini ada sperma yang bertahan, misalnya hari malam minggu deh hubungan intim ya, sperma itu bisa bertahan sampai Senin pagi begitu ya. Jadi kalau misalnya ovulasi yang terjadi pas Senin pagi, sedangkan di minggunya nggak ada hubungan intim, kita masih bisa berharap sperma yang dikeluarkan atau dimasukkan di hari Sabtu tadi itu bisa membuahi sel telur yang menetas pada saat hari Senin pagi tersebut gitu ya. Jadi masih bertahan Iya. spermanya untuk membuahi begitu ya. Sedangkan kebalikannya kalau spermanya cuma sel telurnya ada tapi spermanya baru ada atau sudah nggak ada atau sudah lewat 3 harinya gitu ya, sudah rusak spermanya, ada sel telur matang, nah 16 jam kemudian, 12 jam kemudian spermanya sel telurnya akan kemudian rusak begitu dan nanti akan menunggu siklus berikutnya. Jadi akan jadi lebih sulit untuk jadi kehamilan. Jadi yang penting spermanya dijagain dulu deh. Pokoknya jangan sampai sperma itu nol sama sekali atau nggak ada di dalam saluran reproduksi wanita. Di mana dia jaga-jaga begitu bertemu sel telur dia akan langsung bisa membuahi sel telur tersebut. Oke, jadi sebenarnya hanya pada saat masa haid yang tidak ya dok ya. Ya, Setelah itu betul. Kalau begitu masa sudah haid masa jangan. haid Ya, boleh 2 sampai 3 hari sekali ya dok. Jadi si ya, spermanya setuju. bisa berjaga-jaga gitu ya dok Iya, ya. selalu standby terus ya kayak sis kambing gitu ya Standby. dia. Jadi udah bukan suami siaga lagi ya, sperma siaga ya dok ya. Sperma siaga, setuju Mbak Natasha. Ini sperma siaga nih. Ini ide yang bagus juga nih ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik juga nih dok dari Mama Rina Hidayat. Dok, bagi yang minim biaya, promil apa dok yang cocok? Karena setahu saya promil itu mahal. Nah, ini questions masuk dari Mama Rina Hidayat. Oke, baik Mama Rina. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau sebenarnya gini, biaya itu memang cost-nya lebih banyak di sisi obat-obatan. Kalau memang kita harus maju dengan program bayi tabung ya, itu memang satu hal yang memang menjadi tantangan kita untuk bisa menggunakan obat seefektif mungkin dengan harga yang memang lebih ekonomis begitu. Nah, untuk yang program bayi tabung, program inseminasi maupun program alami itu sebenarnya biayanya nggak terlalu besar ya, dan biasanya juga nggak terlalu ribet, nggak perlu beberapa atau sering-sering dari kunjungan datang untuk evaluasi gitu ya. Jadi memang tergantung tadi, paling penting poinnya memang harus disiapkan untuk screening dulu. Dari screening itu nanti kita bisa tahu arahnya kemana. Apakah masih mungkin untuk alami, apakah memang harus dengan inseminasi, ataukah harus dengan bayi tabung ya. Jadi biaya itu memang nanti kita akan coba efisiensikan ya, jadi nggak usah khawatir dengan biaya. Tapi intinya poinnya adalah kita akan usahakan dulu atau kita akan tegakkan dulu diagnostiknya apa, kemudian tahapan yang terbaiknya untuk pasangan tersebut apa begitu ya. Jadi biaya biasanya nanti kita akan coba diskusikan ya, kita akan coba atur untuk supaya bisa lebih ekonomis, bisa lebih efisien. Jadi memang melakukan screening dulu aja ya dok. Jadi bisa Ya, ketahuan betul sekali. penyebabnya apa gitu Ya, ya dok ya. Siapa tahu ya. memang tidak ada masalah dari kedua belah pihak ya dok. Mungkin juga cuma karena frekuensi berhubungan seks tadi yang salah. Iya, Gitu ya betul dok ya. sekali. Ya, ini menarik tuh kata-kata Natasha tadi. Jadi frekuensi hubungan ini sering nih pasangan-pasangan di kota besar nih terutama ya. Biasanya kadang gini, iya dok, saya cuma ketemu suaminya cuma di weekend aja dok, cuma di Sabtu Minggu. Itu pun juga kadang-kadang kalau nggak capek gitu ya. Kadang-kadang itu kalau nggak Sabtu Minggu ada acara kantor ya nggak jadi lagi dok gitu ya. Kadang-kadang saya kalau dengar pasangan suami istri yang kemudian mengeluh seperti itu, saya suka prihatin juga gitu ya. Aduh kasihan amat ya Mbak nih ya gitu ya, kok waktunya sangat terbatas gitu. Jadi kadang-kadang saya suka sarankan udah deh ambil cuti panjang, ambil cuti sebulan 2 bulan gitu ya, ambil cuti jatah cutinya. Nah tapi kalau bisa memang pada saat tidak sedang haid begitu ya. Jadi harapannya ya kayak orang bulan madu deh gitu. Harapannya dengan suasana lebih santai, hubungan lebih teratur begitu, chance untuk hamilnya jadi setelah cuti, setelah itu dapat oleh-oleh nih, dapat hadiah dan dia hamil gitu. Yes. Iya, semoga. Karena kalau kita juga maunya nggak ada yang punya masalah ya dok ya. Kalau dari Betul sekali. Sampai semuanya hanya karena ada kesalahpahaman mengenai yang tadi tuh, berhubungan hanya di masa subur tadi gitu. Jadi bisa lebih cepat untuk melakukan program kehamilannya. Nah dok, pertanyaan selanjutnya ini dari Mama Misha. Jika hiperprolaktin sudah diterapi dan normal, apakah bisa hamil alami? Ya, jadi ini mengenai prolaktin menarik ya. Jadi prolaktin ini suatu hormon yang untuk para mama papa yang mungkin belum begitu paham mengenai prolaktin. Jadi prolaktin itu satu hormon yang harusnya keluar pada saat wanita itu menyusui. Ya, jadi kalau menyusui itu kan satu metode KB.
Di mana kalau pada saat menyusui, prolaktinnya meningkat, produksi ASI-nya banyak, tapi kemudian sel telurnya tidak bisa ovulasi, tidak bisa siap untuk dibuahi, sehingga itu menjadi satu metode KB, jadi nggak hamil-hamil. Jadi nggak heran orang dengan prolaktin tinggi itu sulit untuk mendapatkan keturunan. Tapi begitu prolaktin normal, ya kemudian sel telurnya bisa berfungsi seperti biasa. Jadi optimis ya, begitu prolaktinnya turun normal, ovulasi akan terjadi lagi dan kita harapkan bisa segera terjadi pembuahan atau kehamilan. Tentunya dengan catatan tadi spermanya bagus, tidak ada masalah, kemudian saluran telurnya juga tidak ada masalah. Oke, Mama Misha, semoga sudah bisa tenang gitu ya mendengar jawaban Ya, dokter Boy. Apalagi katanya di sini sudah terapi dan sudah normal, artinya kemungkinan besar bisa hamil alami. Itu pasti menjadi doa juga ya dari kita ya dok ya. iya, iya. Lalu selanjutnya dari Mama Dwi Nintariadi. Nah dok, jadi berarti yang aku putuskan untuk bayi tabung atau tidak itu dari Opjin ya dok? Seperti itu. Iya, betul Bu. Jadi sebenarnya kita indikasi untuk melakukan tindakan bayi tabung itu sebenarnya kita evaluasi dulu data-data dasarnya. Jadi apakah kita memang ya termasuk tadi faktor usia ya. Jadi kita juga akan bekerja menerapkan efektif cepat dan tepat. Jadi kalau memang usianya sudah di atas 35, cadangan telurnya sudah mulai menipis, spermanya kemudian pas-pasan, apalagi itu udah masalah dengan hormonal dan segala macamnya, biasanya kita coba, udah Bu, kita jangan buang-buang waktu lagi, kita langsung ke program bayi tabung gitu ya. Jadi kita ya, itu yang biasanya kita infokan kepada pasien atau kita jelaskan kepada pasien ya. Tapi tetap memang keputusan pilihan ada di tangan pasien. Ada juga pasien yang kemudian dia mau langsung dengan program bayi tabung. Itu pilihan ya. Kita nanti lihat dulu, kita evaluasi apakah itu memang oke. Kalau karena kita harus jelaskan juga ya, dengan program bayi tabung itu kan juga ada pemberian obat-obatan, ada dengan tindakan OVO pick up, ada anestesi, ada apa namanya tindakan-tindakan yang invasif begitu, itu kita harus jelaskan karena hal itu juga akan kita harus kasih tahu supaya pasien nanti tidak kaget atau tidak apa namanya kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan begitu ya. Jadi semuanya itu atas konseling dulu ya, konsultasi, kemudian juga atas indikasi medis yang kuat begitu. Oke, ini ada pertanyaan baru masuk nih dok dari Mama Rinrin Siti Fatimah. Dok, kalau suami sedang menjalankan pengobatan OAT, apakah berpengaruh pada kualitas sperma yang dikeluarkan? Terima kasih. Ini OAT maksudnya oligoastenoterato atau obat anti TB? Waduh. Iya, Tidak ini jelas coba saya nih, jawab dok. dua-duanya, Mbak. Jadi kalau OAT ya ini karena memang OAT ini ada singkatan yang bisa dua pengertian. Kalau OAT pengertiannya mungkin dalam pengobatan OAT itu oral anti TB ya, obat oral anti TB. Jadi orang-orang maaf dengan penyakit paru-paru, penyakit TBC, dia akan diberikan obat-obatan jangka panjang, memang bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun, tergantung nanti penilaian dokter parunya. Nah, pembatasan obat OAT itu memang ada beberapa obat yang memang berpengaruh terhadap kesuburan pria maupun wanita. Jadi memang itu nanti dijelaskan ke dokter parunya. Kalau memang itu OAT dan memang dalam program hamil, coba infokan bahwa ini sekarang lagi program untuk hamil begitu. Jadi nanti wanitanya atau prianya yang mendapatkan OAT tadi akan diganti obatnya oleh dokter paru begitu ya. Jadi tidak semua obatnya berpengaruh terhadap kualitas sperma, tapi ada obat pilihan lain yang bisa aman untuk itu. Nah, kemudian kalau OAT yang kedua, oligoastenoterato, artinya ini kondisi di mana jumlah spermanya kurang, gerakannya kurang dan juga bentuknya kurang. Nah, ini pengobatan OAT itu adalah untuk memperbaiki kualitas spermanya. Nah, kalau itu sih memang melanjutkan obatnya, biasanya sambil pengobatan ya untuk OAT atau untuk memperbaiki sperma, ya hubungan intim alami bisa saja kemudian terjadi kehamilan. Karena kan kita hanya perlu 1 sel sperma saja dari jutaan sperma yang dikeluarkan gitu. Jadi tetap masih ada chance untuk bisa terjadi kehamilan. Oke, thank you dok jawabannya. Jadi langsung dijawab 2 tuh ya, karena tadi kita nggak tahu OAT dimaksud apa. Lalu ada dari Nona Wita, dok kalau mau hamil anak cowok ada tipsnya nggak? Mau pilih jenis kelamin nih dok. Ya, ini mengenai gender ya. Ini banyak juga nih pasien-pasien yang kemudian datang ke saya, dok, saya mau program hamil. Terus saya tanya, ibu sudah nikah berapa lama? Sudah 15 tahun. Ibu belum punya anak? Sudah dok, saya sudah punya anak 3, tapi anak saya perempuan semua, saya pengen laki, katanya gitu. Saya berpikir ini 15 tahun nikah, nggak punya anak, ternyata sudah 3 anak, tapi nggak punya anak perempuan gitu ya, atau nggak punya anak laki gitu ya. Oke. Jadi biasanya kalau ada request untuk laki atau perempuan, di sini kita lakukan pemeriksaan presentasi kromosom X dan Y. Ya, jadi gini,
Yang menentukan terjadinya laki atau perempuan itu adalah sperma. Jadi sperma itu punya komponen X dan Y, ya. Sedangkan sel telur cuma punya komponen X dan X. Jadi kalau Y dari laki, dari sperma bertemu dengan X dari sel telur, maka dia akan menjadi anak laki. Tapi kalau X dari sperma dan X dari sel telur itu akan menjadi anak perempuan. Nah, jadi yang menentukan mau laki atau perempuan adalah kualitas dari sperma. Nah, ini kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi di klinik embrio kita bisa lakukan pemeriksaan namanya presentasi X dan Y. Ya, nanti kita periksa hasilnya agak lama sekitar 1 minggu. Kemudian nanti kita lihat berapa presentasinya. Kalau misalnya presentasi X-nya itu 90%, Y-nya 10%. Artinya chance untuk anak lakinya kecil banget gitu. Ya, itu artinya dia harus reality bahwa kondisi spermanya seperti itu begitu. Jadi kita tidak bisa ya tetap masih bisa kita upayakan tapi chance-nya memang kecil untuk anak laki. Lain kebalikan kalau misalnya hasilnya ternyata 50-50. X-nya 50%, Y-nya 50%. Oke, itu masih ada chance yang cukup baik untuk bisa mendapatkan laki atau perempuan gitu. Nanti bisa kita coba dengan program inseminasi. Misalnya inseminasi nanti kita lakukan washing sperma, walaupun itu nggak 100% bisa kita pisahkan, tapi kita bisa upayakan sperma yang X aja yang kita tampung atau kita inikan, harapannya bisa membuahi dan bisa jadi kehamilan anak perempuan. Kalau mau laki bisa kita itu. Ya, jadi ini gender ini memang satu hal yang agak sedikit sensitif begitu karena sebenarnya memang secara internasional untuk program atau klinik-klinik bayi tabung untuk melakukan selection gender ini memang masih dibatasi atau masih dilarang. Hanya diperbolehkan kalau memang ada indikasi medis yang memang dia harus atau tidak boleh punya anak laki atau tidak boleh punya anak perempuan begitu. Jadi ini memang suatu hal yang sedikit sensitif begitu ya. Tapi sekali lagi tadi kalau mau periksa dulu deh kromosom X-nya, Y-nya dari sperma itu komposisinya berapa gitu ya. Jadi kalau memang komposisinya 50-50, kita coba deh inseminasi. Tapi kalau komposisinya lebih banyak laki atau lebih banyak perempuan ya kita lihat realitanya aja begitu. Oke, jadi memang dari sperma ya. Tapi kalau misalnya dari makanan-makanan gitu ngaruh nggak dok? Kan dulu ada yang bilang tuh kalau makan ikan biar anak Asam basa ya itu teori-teori itu banyak sih Mbak Tasya ya. Jadi mungkin para mama-papa juga sering mendengar katanya gitu untuk yang anak perempuan siram-siram dengan garam dapur ya, kemudian yang pria siram-siram dengan soda kue atau baking soda karena suasananya lebih keberasa gitu ya. Ya boleh-boleh aja dicoba. Memang sperma itu punya karakteristik yang jadi itu intinya mau mengontrol spermanya gitu ya dengan pola makan. Jadi kalau mau anak laki prianya lebih banyak makan protein ya, kemudian kalau anak perempuan lebih banyak makan sayur. Itu teori-teori yang memang sebenarnya nggak ada kepastian secara klinisnya begitu secara medisnya. Tapi kalau mau dicoba monggo aja gitu, silakan. Nggak merugikan juga ya dokter. Iya. Hubungan intim kalau mau anak laki pas masa subur, kalau anak perempuan jangan masa subur. Nah itu juga banyak teori yang mengatakan karena kan kalau pas masa subur ada hubungan intim, sperma Y-nya lebih lincah, lebih aktif sehingga dia akan bertemu dengan sel telur pada saat ada sel telur yang ovulasi sehingga dia chance untuk lakinya lebih besar. Kalau anak perempuan biarkan sperma lambat dulu, tadi kan 2-3 hari. Jadi kalau di akhir-akhir tuh sperma X-nya lebih dominan daripada Y-nya sehingga harapannya bisa jadi anak perempuan. Nah itu teori-teori itu sih boleh aja dicoba gitu, tapi nggak ada jaminan. Oke, cukup menarik pembahasan gender ini ya dok ya. Untuk dari Mama Novita Sari, dok setelah saya berhubungan, kapan saya tahu bahwa saya sudah hamil? Oke, ini menarik. Jadi kalau itu kita bisa menghitung sampai datang head berikutnya yang diberikan datang head berikutnya. Jadi kalau memang sudah telat 1 minggu, coba boleh tes pack ya, atau dengan tes HCG atau periksa HCG darah. Jadi kita tahunya di situ. Jadi biasanya 2 minggu. Jadi proses setelah sel telur bertemu dengan sel sperma di saluran tuba, kemudian dia akan bergerak tumbuh menjadi embrio kemudian masuk ke dalam rongga rahim. Jadi proses dari pembuahan tadi fertilisasi sampai dia kemudian implantasi atau menempel di rongga rahim itu perlu waktu kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Ya, kalau dari situ kemudian tidak terjadi menstruasi karena memang dinding rahimnya disiapkan untuk proses implantasi, nah makanya dia tidak dapat mens, kemudian nanti akan ada peningkatan kadar hormon HCG-nya. Nah ini bisa diperiksa dari urin, bisa juga diperiksa dari darah gitu. Ya, jadi mungkin lebih akuratnya dari laboratorium. Nanti kemudian kalau memang dinyatakan positif secara USG mungkin 1-2 minggu kemudian, ya kehamilan 6 minggu mungkin baru kita bisa lihat gambaran USG-nya ada kantong kehamilan begitu. Nanti 8 minggu baru ada janin, baru ada detak jantung. Nah itu akan ada tahapan-tahapan selanjutnya.
Oke, jadi nah ini tadi nyambung nih dok sama tadi dokter bilang ada apa untuk mengecek dari kadar HCG-nya ya. Karena ini Ya, sepertinya Mama Nunung nih sudah melakukan IVF sepertinya. Karena pertanyaannya seperti ini. Izin bertanya ya dok, hormon BHCG di angka berapa untuk dinyatakan hamil setelah embrio transfer? Jadi setelah oke. IT dok. Ya, jadi kalau setelah embryo transfer memang sebaiknya angkanya. Jadi kalau kita sebut saya proses bayi tabung itu kita sebut sebagai hamil secara laboratorium atau kimiawi ya. Jadi HCG-nya Hmm. positif, tapi ternyata kehamilan tidak berlanjut. Ada juga hamil yang secara klinis. Kita lihat secara gambaran USG-nya terlihat ada kantong kehamilan dan kemudian ada kita lihat sampai hamil itu cukup bulan dan kemudian take home baby bayi yang dilahirkan. Jadi ada tahapan-tahapan di Mm-mm. mana kita bisa melihat. Jadi untuk kadar HCG ditanya itu biasanya kita lihat angkanya di atas 24 ya. Jadi kalau tes Hmm. 24 itu maka kita hamil kita katakan sebagai hamil secara klinis, secara laboratorium. Ya, jadi Mm-mm. laboratoriumnya kemudian hamil secara laboratorium. Tapi kalau angkanya lebih tinggi lagi dari itu ya kita biasanya lebih optimis. Tapi karena 24 ini hanya batas minimal lah ya. Tapi kalau di bawah Mm-mm. itu ya kita bisa katakan memang ada peningkatan tapi biasanya memang belum terjadi kehamilan atau implantasi yang cukup baik gitu. Oke, kalau gitu dok. Wah, gak terasa nih udah 1 jam nih dok. Kita tanya jawab Udah terus satu dan jam ya? Terasa ya? udah dok. Iya, seru banget kita ngobrol-ngobrol ya. Saya Seru sampai lupa banget. waktu di mana Tasya. Bener, dan pertanyaan dari Mama juga sangat menarik ya semuanya ya dok ya, sangat bervariatif. Mulai dari jenis kelamin, mulai dari untuk tahu setelah hamil setelah IT seperti apa dan lain-lain. Jadi luar biasa obrolan kita hari ini dok, sangat Seru-seru informatif banget. Ya dan menurut mudah-mudahan saya sih seru ini bisa banget. memberikan wawasan, memberikan tambahan informasi. Jadi sekali lagi Betul, sebenarnya untuk para calon mama, calon papa ya, saya bilang tadi di awal bahwa hamil atau menjadi hamil itu memang sesuatu yang mungkin anggap aja sesuatu yang mudah dulu deh. Jangan kemudian terbebani, aduh saya susah ini, susah itu. Jadi kadang-kadang kalau kita negatif thinking atau kita nggak semangat begitu ya, kadang-kadang malah hasilnya menjadi kurang optimal gitu. Jadi sebaiknya positif thinking dulu, betul. yakin dulu, usaha yang maksimal, berdoa, ya mudah-mudahan sih bisa terjadi apa yang diinginkan gitu. Betul, yang penting semangat ya dok, suami istri semangat dan kompak juga untuk saling Setuju. menguatkan dan juga tadi tips and trick dari dokter luar biasa sekali karena banyak sekali yang apa-apa mikir oh belum hamil langsung ke klinik padahal tadi harus ada hal-hal yang kita cek sendiri juga ya dok kayak berhubungan badannya seperti apa, lifestyle kita sudah seperti Iya, apa gitu ya betul dok ya. sekali. Ya, Jadi mulai siapin rumahnya nih untuk si calon bayi gitu ya dok ya. setuju, Semangat setuju. untuk semua calon mama dan papa nih. Kita berikan semangat ya dok ya, supaya jangan Yes. patah semangat. Dan semoga tahun ini semuanya bisa diberikan kehamilan. Nah, tapi nih dok, sebelum acaranya kita tutup, saya mau tanya satu hal yang mungkin dari tadi banyak juga yang nanyain. Kalau mau konsul ataupun promil dengan dokter Boy di klinik embrio, jadwalnya kapan aja nih dok? Oke, baik. Untuk detailnya mungkin nanti bisa cek di Instagram @embryoIVF ya. Jadi saya Hmm, terjadwal tiap hari ada, tapi untuk lebih detailnya nanti bisa dicek @embryoIVF. Jadi di Instagram kita @embryoIVF itu ya kita selalu memberikan ada edukasi-edukasi, kemudian informasi-informasi termasuk jadwal-jadwal praktek yang ada di klinik embrio. Yes, monggo nanti oke. dicek langsung ya para calon mama, calon papa ya. Iya, artinya jangan lupa untuk follow Instagramnya Embryo IVF, betul ya dok ya? Ya, setuju. Embryo IVF Ya, dan juga Instagram pribadi dokter Boy yaitu Boy SPOG. Jadi kalau iya. mau lihat Terima kasih. jadwal, schedule, buka klinik boleh langsung ke Instagramnya Embryo Ya. IVF. Nah, terakhir nih dok, boleh dong kasih kesimpulan ataupun semangat untuk para calon mama, calon papa yang lagi nonton kita di sore hari ini dengan topik Halo Bumil dan Klinik Embrio mengenai tips and trick agar cepat hamil. Boleh dok, kesimpulan dan semangat. Oke, baik. Jadi ya mungkin tadi sudah sedikit disampaikan juga oleh Mbak Natasha bahwa memang ini suami istri yang akan menjalani program hamil ini harus kompak terlebih dahulu. Oke, kemudian siapkan secara mental ya, kemudian usaha yang maksimal ya. Usaha maksimal ini usahanya dengan cepat dan tepat. Artinya jangan kemudian ditunda-tunda karena sekali lagi faktor usia ini untuk wanita terutama ini akan sangat berpengaruh terhadap proses atau harapan untuk bisa terjadinya kehamilan. Tapi Hmm. sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk Anda-Anda yang mungkin usia sudah di atas 35, tetap masih bisa kita upayakan untuk bisa terjadi kehamilan. Tapi intinya sesegera mungkin, secepat mungkin, setepat mungkin untuk dilakukan evaluasi. Jadi datanglah ke klinik ya, saya nggak sebut klinik embrio, tapi silakan ke klinik infertilitas, kemudian fokus di sana.
Artinya jangan kemudian belum selesai pengelolaannya kemudian beralih atau pindah ke tempat lain karena ada informasi ini dan itu. Artinya fokus Hmm. dulu sampai nanti endingnya di mana begitu ya. Jadi Mhm. dokter tentunya pasti akan menjelaskan dari screening kita akan tahu hal apa yang memang diperlukan untuk pasangan tersebut. Kemudian kita akan lakukan yang terbaik. Jadi sekali lagi kita melakukan upaya yang terbaik. Memang kita tidak menjanjikan hasil. Jadi harapannya dengan upaya terbaik, dengan doa, ya harapannya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik pula. Itu sih poinnya. Jadi tetap semangat, tetap Baik. optimis aja. Iya, untuk segera lakukan screening secara cepat dan tepat tadi gitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Baiklah, terima kasih banyak untuk Dr. Boy Abidin untuk waktunya dan juga Klinik Embrio yang sudah mau sharing ilmunya di Instagram Live hari ini. Menurut saya ilmunya sangat padat dan ini penuh banget informasinya nih dok. Benar-benar harusnya Iya, semua sama-sama. bisa Terima diserap kasih dengan Natasha baik. nih sudah nemenin Iya. saya sore hari ini ngobrol-ngobrol nih ya. Saya sih berharap Iya. Natasha nambah lagi, oh enggak ya? Oh, nanti kita ngobrol dok. Iya, siap-siap. Kalau dua mah kurang, tiga deh tiga. Kalau dua kurang. Waduh, ditampar. Baiklah, terima kasih juga untuk para mama dan papa. Keren banget hari ini partisipasinya. Semua pertanyaannya juga sangat variatif, membuat obrolan kita tidak terasa sudah 1 jam ya dok ya. Baiklah, semoga semua yang sedang berjuang hamil mendapatkan calon keturunan. Kita segera dikabulkan doanya supaya tahun ini Amin. semuanya bisa segera hamil dengan cara apapun, baik hamil maupun yang sedang menjalani program kehamilan. Akhirnya kita pamit undur diri ya dok ya. Iya. Terima kasih banyak Dr. Boy Abidin, semoga bisa segera Oh iya, kembali untuk sehat-sehat pertanyaan-pertanyaan selalu. jangan lupa Natasha diingatkan tuh Oh nanti iya, dihubungi betul. oleh tim Embrio dan tim Hello Betul Bumi ya. sekali. Tadi 5 pertanyaan terbaik akan dipilih dan juga akan dihubungi oleh tim Halo Bumi untuk mendapatkan hadiah yaitu konsultasi gratis di Klinik Embrio. Jangan lupa tapi syaratnya nanti akan dicek sudah follow atau belum ketiga akun yaitu Halo Bumi ID, lalu Embrio dan juga Dr. Boy SPOG ya. Ya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak dokter. Sama-sama Natasha, sama-sama terima kasih para mama dan papa. Oke, sehat-sehat ya dok. Ya, bye, sehat selalu. Oke, terima kasih semuanya para mama yang sudah ada di sini. Saya Natasha Disiri pamit undur diri. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Bye-bye.